Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ngaji IT ngoprek agar teruji IT. Nah, karena masih hari pertama, mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum tahu nih ngaji IT itu apa. Jadi ngaji IT itu acara yang dibuat oleh IT Club SMK Harapan Bangsa dan diadakan selama bulan Ramadan ini. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Nama saya Zulfa Naura, saya sendiri juga dari SMK Harapan Bangsa. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara. Nah, pemateri kita kali ini adalah Kak Rofi Ahnaf yang akan membawakan materi yang berjudul mengenal tingkatan sistem file pada Linux Red Hat dan permission pada tiap file. Sebelum lanjut ke acaranya, diharapkan teman-teman untuk on kamera dulu nih, sama matiin mikrofonnya ya biar nggak mengganggu pemateri saat menjelaskan nanti. Buat Kak Rofi gimana? Udah siap? Apa mau tes share screen dulu sama tes mic? Udah siap. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung akan masuk ke materinya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Zulfa atas pembukaannya yang menarik. Saya share screen dulu ya sebentar. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana sih? Apa kabar teman-teman? Masih kabarnya baik dan sehat selalu ya pastinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenal tingkatan sistem file pada Linux Red Hat dan permission pada tiap filenya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya ya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nah, ini dia. Introducing myself. Halo, nama saya Farizi. Kalian bisa panggil saya Rofi atau Ahnaf bisa. Jadi panggil Rofi bisa, Ahnaf juga bisa. Tapi biasanya di sekolah tuh dipanggil Rofi, ya, kepe. Kalau nggak pakai F juga bisa. Umur saya 16 tahun. Tahun ini mau 17. Dan saya lahir di Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Depok. Saya bersekolah di SMK Harapan Bangsa. Ya, saya seorang pelajar, murid siswa di sekolah SMK Harapan Bangsa. Saya kelas 11 sekarang. Dan saya dari jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Hobi saya adalah videografi dan bermain badminton. Sedikit cerita ya. Sebenarnya di awal saya tuh ingin masuknya tuh jurusannya kayak multimedia gitu kan di awal. Cuman entah mungkin saya yang terjerumus kata-kata orang tua atau gimana, katanya TKJ ada, jadi udah saya masuk TKJ dan pada nyatanya cuma jaringan doang dibahas, cuman apa lah. Alhamdulillah sekarang masih bisa ngikuti materi, terus ya hobi masih bisa jalan ya. Dan hobi saya juga selain videografi main badminton. Cuma sekarang lagi nggak sering main badminton sih, belum main lagi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin penasaran dengan hasil hobi saya bisa dicek ya di IG saya, sama Instagram sama TikTok, udah tertera di sini. Atau mungkin mau lihat sosmed lain, saya ada akun LinkedIn, cuman jarang aktif di sana. Jadi saya lebih sering aktif di Instagram. Jadi mau nanya-nanya mungkin bisa di Instagram, DM. Kita lanjut ke pembahasan utamanya, itu mengenal tingkatan sistem file pada Red Hat dan permission pada tiap file. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Red Hat itu apa sih gitu, atau mungkin belum tahu Linux gitu, kita kenalan dulu sebentar sama distro Linux. Distro Linux adalah sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dengan penambahan komponen lain berupa modul, aplikasi, servis, ataupun package lain agar tercipta sistem operasi dengan tujuan yang spesifik yang telah ditentukan oleh pihak pengembang. Jadi distro Linux itu dibangun dari kernel Linux, terus ditambah dengan komponen lain berupa modul, package servis, dan package lain. Terus pencipta dari Linux itu namanya Linus Torvalds. Dia menghadiahkan karyanya untuk dunia guna kemajuan seluruh umat manusia.
dengan cara dia memberikan lisensi open source untuk kernel Linux-nya agar bisa dikembangkan oleh semua orang. Jadi kita ini kan, saya, kalian juga bisa ngembangin Linux lagi gitu. Jadi cuman kernel komponen biasa yang masih mentahan gitu, terus masih kita bisa kembangin lagi. Jadi sebuah sistem komputer yang sempurna. Kita lanjut. Perbedaan Linux dengan Windows dan OS. Mungkin salah satunya perbedaannya itu ya, kalau Linux itu open source, nah Windows dan OS itu closed source. Jadi kenapa closed source ya, yang hanya bisa ngembangin tuh cuma orang-orang kerja, pegawai perusahaan internalnya di dalam perusahaan sama OS-nya. Kalau sedangkan Linux ya bebas gitu, dikembangin sama siapa aja gitu. Kita tadi sebelumnya. Kita lanjut. Nah. Setiap distro Linux punya goal dan tujuannya spesifik akan produk akhir mereka. Setiap distro Linux dibuat dengan tujuannya yang spesifik. Hal ini dimaksudkan agar pengembang bisa mengoptimalkan performa Linux versinya saat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi tiap Linux itu punya tujuannya masing-masing. Seperti ada yang dibangun untuk server, security, ataupun desktop contohnya. Jadi bukan mata-mata buat sistem operasi komputer doang. Jadi dia dibangun, dikembangkan dengan tujuannya masing-masing. Nah, ini ada 4 contohnya. Pertama ada Linux Mint. Didesain agar mudah digunakan layaknya Windows, sehingga pengguna Windows langsung bisa menggunakan Linux tanpa kesalahan apapun. Jadi ya dia tampilannya ya kayak Windows gitu, cuman tinggal klik-klik doang. Tampilannya GUI. Selanjutnya kedua ada Kali Linux, desain untuk tujuan IT forensik dan security audit. Itulah mengapa dalam Kali Linux sudah banyak cetakan publiking secara default. Jadi Kali Linux ini udah menyediakan tool hacking buat kita mungkin yang mau nyoba jadi hacker gitu kan, bisa pakai Kali Linux. Selanjutnya ada Ubuntu Server, desain untuk membangun server yang mengedepankan kestabilan dan fleksibilitas sehingga versi server hanya menyertakan modul inti dan beberapa servis saja. Jadi Ubuntu Server ini dibangun langsung menyediakan modul inti sama servis-servisnya. Itu contohnya salah satunya mungkin ada server yang saya tahu itu ada PHP, terus FTP, Manat, dan lain-lain. Sedangkan untuk tampilan hiburannya ditiadakan. Jadi Ubuntu Server itu dia pakai CLI. Kalau Linux tadi kan GUI. Nah, kalau Ubuntu Server itu dia CLI di teks-teks itu. Mungkin kalau yang pernah buka Command Prompt Windows, nah itu salah satu contoh CLI. Itu ada Android nih. HP kalian, HP saya juga nih, HP saya dari Android juga. Desain untuk sistem operasi HP. Oleh karenanya, walau sama-sama Android punya kerja dan environment yang sangat berbeda dengan Linux standar. Hal ini dibuat untuk mendapatkan performa dan tingkat keamanan terbaik. Kita lanjut. Nah, ini ada macam-macam turunan dari distro Linux. Pertama ada Debian nih, gambarnya Debian. Turun lagi ada di Ubuntu turun lagi jadi Join OS dan lain-lainnya. Sejahtet juga ada, turun lagi di Kavira dan lain-lain. Nah, ini ada listnya ya, saya udah buat, yaitu macam-macam distro utama yang turunan utama dari Linux. Turun lagi di Debian, Slackware, Head yang kita akan bahas hari ini, Gentoo dan Arch. Terus selanjutnya sini ada yang dibangun untuk server. Pertama ada Debian. Debian memiliki 3 versi lagi, yaitu yang stable dan testing. Yang kedua ada Ubuntu, CentOS, OpenSUSE, dan terakhir ada Fedora. Nah, langsung ke pembahasan utama, yaitu tingkatan file system pada Linux Red Hat. Nah, di pembahasan tingkatan file system ada 3. Jadi yang pertama itu bahas tingkatan filenya, terus yang kedua ada bahas komen umumnya, terakhir itu hard link dan soft link. Kita bahas. Kita lanjut dulu. Nah, the file system hierarchy dalam Linux Red Hat terdapat tingkatan semua file di sistem Linux disimpan di sistem file yang disusun dalam satu pohon terbalik direktori yang dikenal sebagai hierarki sistem file. Pohon ini terbalik karena akar dari pohon tersebut dikatakan berada di puncak hierarki dan cabang direktori dan subdirektori membentang di bawah akar. Jadi ya ini contohnya membentang ke bawah. Contohnya paling tinggi itu root slash ya di home direktori tertinggi lah, root directory.
Nah, slash ini merupakan directory root atau dapat disebut juga directory paling tertinggi tadi. Karakter slash juga dapat digunakan sebagai separator atau pembatas dari nama file. Jadi contohnya etc. Jadi kalau etc itu kan subdirectory dari slash. Jadi kita dapat cari directory etc ya dengan tambahin slash, karakter slash itu di depan etc-nya. Jadi ya slash etc gitu. Terus kalau ada file atau directory lagi dalam etc, contohnya mungkin di dalam etc itu ada directory issue gitu. Jadi kita dapat carinya ya slash etc slash issue gitu, kurang lebih. Nah, ini ada tingkatan file system. Jadi pertama ada slash atau bin atau boot kan. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada slash. Nah, di sini primary hierarchy root dan root directory dari seluruh file system hierarchy. Yang kedua ada slash bin, itu berisi user command. Lalu ada slash boot, bootloader file atau kernel. Yang ketiga ada slash dev, essential device hardware, USB, external hard drive. Jadi contohnya kayak mungkin eksternal, kayak mungkin kaitannya USB atau mungkin hard disk, flash disk gitu. Selanjutnya ada etc, yaitu berisi file konfigurasi dari sebuah sistem. Kita ada slash home. Nah, home ini adalah home directory bagi regular user. Jadi user biasa menyimpan file-file directory personal mereka di slash home. Selanjutnya ada slash root. Nah, slash root ini kalau tadi sebelum slash home itu untuk home directory regular user, nah slash root ini untuk home directory bagi super user. Selanjutnya ada slash run, yaitu data runtime untuk proses yang dimulai sejak terakhir. Terus kita ada sbin, yaitu berisi perintah administrasi sistem. Selanjutnya ada slash tmp, temporary file tidak disimpan di antara sistem. Jadi slash tmp itu dia mungkin ibaratnya kayak trash bin lebih kayak kalau kita pernah hapus foto ya di galeri handphone. Nah, jadi kalau kita nggak otak-atik selama 30 hari itu sebulan, nah itu bakal kehapus sendiri. Jadi di tmp itu juga gitu konsepnya. Kalau kita hapus file nanti dia larinya ke tmp, terus nanti selama 10 hari ya, beda sama galeri handphone. Kalau 10 hari nggak dia apain, nanti dia bakal hilang atau hapus otomatis oleh sistem. Jadi ada slash usr, secondary hierarchy untuk read only user data. Dan lagi ada slash var, itu yang berisi variable data, yang berisi konfigurasi sistem, file sama database dan log. Nah, terus kalau lihat di gambar nih kayak ada panah-panah gini, titik-titik gini nih. Nah, ini adalah hard link atau soft link yang kita akan bahas. Nah, ini tadi yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, kita akan bahas komen umum. Mungkin yang udah pernah ngotak-ngatik atau ngoprek Linux nanti udah tahu nih komen ini komen dasar. Kalau yang udah pernah Linux udah tahu. Ini yang mungkin yang belum tahu saya jelasin satu-satu. Nah, dalam memanage file kita harus bisa bikin, hapus sama salin. Iya, kalau kita mau manage ya harus bisa 3 itu, create, remove, sama copy. Nah, ini ada komen yang pertama nih, ada komen mkdir, dia untuk membuat sebuah directory atau folder. Kita ada touch, yaitu untuk membuat sebuah file tanpa ada isinya. Jadi kalau mau diisi ya bisa pakai komen echo atau nggak pakai text editor. Yang biasanya paling umum tuh nano. Kalau nggak nano, vi, vim, D3. Dalam itu ada 3 text editor. Selanjutnya ada cp atau copy, disingkatan dari copy, itu untuk salin file. Jadi ya buat nyalin dari directory 1 mau ke directory 2 gitu. Selanjutnya ada 4 itu ada mv, dia itu bisa buat mindahin, atau dia bisa juga buat mengubah nama file gitu. Jadi ada rm atau remove, yaitu buat menghapus file. Nah, untuk rmdir ini dia untuk menghapus directory yang kosong. Kalau yang kosong bisa dihapus pakai rmdir. Selanjutnya ada ls. Nah, ls ini buat melihat list. Jadi misal kita lagi di directory home directory gitu, terus kita ingin tahu gitu dalam home directory ada apa aja. Ya udah, ini ketik ls, enter, nanti muncul list-listnya. Kalau yang di directory head, nanti dia munculnya banyak, ada desktop, munculnya tuh banyak, pokoknya directory lah muncul. Selanjutnya ada rminr untuk menghapus directory beserta isinya. Ini kalau nggak salah min r ini option,
Dia singkatan dari, kalau nggak salah itu recursive. Jadi remove mean recursive. Dia akan menghapus directory beserta isi-isi. Terus CD ini untuk ini bukan masuk, harusnya dia itu pindah. Di CD ini untuk pindah dari directory ke directory lain. Terus ini ada CD.2. Nah, ini untuk balik ke directory sebelum aja. Misal contohnya kalau kita dari directory A terus pindah ke directory B. Pakai comment CD.2 kita bakal balik ke directory A. Jadi balik keluar bisa disebut. Nah, kita akan bahas hard link sama soft link. Jadi dalam Linux kita dapat membuat sebuah shortcut atau jalan pintas shortcut dalam bahasa Indonesia yang disebut hard link dan soft link. Jadi tiap link ini juga punya keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Pertama kita akan bahas hard link. Jadi hard link merupakan shortcut yang mensalib isinya. Bahkan jika kita ubah isi dari hard linknya, file sumbernya juga akan berubah. Jadi misal kita bikin hard link, jadi ada file namanya file A gitu. Terus kita bikin hard link. Nah, kita pengen ubah dari hard linknya itu, dari sumbernya juga bakal berubah isinya. Terus hard link juga punya batasan, dia cuma bisa diimplementasikan, bisa diterapkan di file. Jadi dia nggak bisa diimplementasikan ke directory. Ini ada sintaksnya. Terus ada soft link atau juga bisa disebut symlink, symbolic link. Itu merupakan shortcut yang langsung menuju ke sumber file yang spesifik loh. Jadi dia langsung pointing ke file yang di soft link, file sumber langsung pointing ke situ. yang nantinya kalau kita bikin soft link itu dia akan berbentuk special files dan dia nggak kayak hard link, dia itu bisa diimplementasikan ke directory. Jadi dia bisa dua, ke file sama directory. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu akses permission pada file di Linux Red Hat. Nah, dalam Linux Red Hat, ketika kita membuat sebuah file, atau directory, nanti secara default dia akan langsung punya izinnya. Ini izinnya nanti kalau kita cek pakai command ls-l, nanti dia muncul kayak gini, 3 baris gini, rw apa gitu. Dalam permission file dia memiliki 3 izin kan rwx. Itu salah satunya dari read, write, dan execute. Jadi kalau disingkat jadi rwx. Nah, di salah satu izin ini ada penjelasan. Jadi kalau izin read itu dia memberikan user akses untuk membuka dan membaca. Jadi ya cuma baca sama, yaudah lihat doang, buka sama baca. Terus yang kedua ada write. Izin write ini memberikan user akses untuk mengubah konten file. Dia kita punya izin buat mengubah isinya gitu. Kita ubah jadi apa gitu. Ini isinya jadi 1, 2, 3 apa gitu lah. Nah, kalau izin ini ada di directory, nah kita bakal punya akses buat nambahin file, hapus file, sama ganti nama file gitu. Yang terakhir ada execute. Kenapa harus X gitu? Kenapa nggak udah keren aja gitu, rwx gitu. Nah, execute izin ini memberikan user akses untuk merunning atau eksekusi file command. Saya belum tahu ya file command kayak mana, cuman ya kurang lebih sih kayak gitu penjelasan. Nah, lanjutannya ada lainnya. Jadi dalam permission file itu ada 3 jenis owner, yaitu ada user, group, sama others. Di user itu yang bikin filenya, terus yang group itu pembuat filenya, cuman grup gitu, buatnya di grup. Terus nanti ada others ini lebih ke orang lain sih, yang bukan pembuat sama bukan termasuk dari member grupnya, jadi orang lain dari grupnya. Nah, ini ada contoh lainnya. Kalau kita buka pakai command ls-l, nanti dia muncul kayak gini. Nah, di line pertama ini ada strip nih. Strip ini apa nih? Ini dia file type atau tipe filenya. Jadi kalau kita ls-l yang ada file sama directory-nya, nanti directory di sini dia akan muncul huruf D. Itu menandakan directory. Nah, terus selanjutnya ini ada 3 nih, rw, rwr. Ini apa nih? Nah, ini tuh izinnya. Nah, tapi urutannya tuh dari user. Pertama user, kedua itu group, yang ketiga itu others. Selanjutnya sih ada 2 nama nih, 2 nama saya. Nah, salah satunya ini ada user sama group. Jadi ini nama ownernya, ownershipnya.
Jadi yang kiri, sebelah kiri itu ownership untuk user, sebelah kanan itu untuk grup, teman-teman. Misalnya ini tanggal. Lanjut. Nah, kita dapat mengubah izin dari suatu file dengan komen chmod atau itu singkatan dari change mode. Nah, ini simbol-simbolan kalau kita kayak di komennya. Jadi misal kita ingin mengubah izin dari suatu file jadi cuman read doang. Jadi yaudah kita ketik sintaks satu chmod spasi, kita mau diubah izinnya di read doang itu di bagian grup, ya udah kita ketikkan chmod spasi g terus tambah plus, bisa nambah bisa kurang. Ya kan tambah, yaudah jadi plus, jadi chmod spasi g plus terus izinnya, tadi kan izin baca doang berarti r, terus spasi nama file yang pengen kita ubah izinnya, gitu. Jadi kalau mau ngurangin yaudah plus itu kita ubah jadi minus tuh. Oke, selanjutnya. Nah, ini selain kita bisa ubah pakai simbol, kita juga bisa ubah pakai angka. Nah, ini ada angka yang pertama itu kalau 0 itu dia nggak ada permissionnya. Yang kedua itu 1 itu execute, terus angka 2 ini untuk write. Ketiga itu dia kombinasi dari angka 1 sama 2, yaitu execute sama write. Terus yang angka 4 ini read. Nah, angka 5 ini kombinasi dari 4 sama 1. Jadi read sama execute. Terus lanjutnya ada 6. 6 ini kombinasi dari 4 sama 2, yaitu read sama write. Dan terakhir ada 7 itu semuanya digabung. Jadi 4, 2, 1 ini digabung. Jadi read, write, and execute. Nah, untuk sintaksnya itu sama, nggak jauh. Beda sih. Dia nggak pakai plus atau minus. Jadi pengimplementasiannya tuh chmod spasi angkanya. Misalkan kita pengen nambahin read write di file, udah kita tambahin chmod 6, tapi jangan 1, karena kalau 1 nanti yang keisi cuma user, karena dia ngisinya tuh dari kiri, jadi kiri dulu yang paling keisi gitu. Jadi kalau mau ngisi semuanya ya, atau mau cuma ngisi user doang, yaudah bisa langsung 6, kalau nggak tambahin 0. Jadi kayaknya gitu. Lanjut. Nah, selain kita bisa ubah izin dari file atau directory, kita juga bisa ubah kepemilikannya. Ini sintaksnya pakai command chown atau change owner. Nah, kalau kita ubah ownership dari group, kita bisa change group. Ini sintaksnya chown, terus nama user, terus nama file, sama kayak group juga. Nah, jadi kita bahas special permission. Special permission adalah sebuah izin khusus yang memberikan akses fitur yang berbeda dari izin dasar. Jadi special permission ini memiliki akses dan fitur yang berbeda dari permission biasa, yang beda dari RWX lah. Nah, special permission itu terdiri dari SOID, SGID, sama sticky. SOID itu dia S, bukan, kalau dicek di permission di ASP.NET nanti misalnya dia S. Kita bahas pertama itu ada SOID. Permission SOID hanya akan bekerja pada files dan tidak memiliki efek ke directory. Jadi ketika user mengeksekusi file yang memiliki permission spesial, maka dia akan seperti pemilik dari file, bukan menjalankan file. Jadi contohnya ada file yang dibuat sama si Ucup. Terus file ini diisi sama si Asep. Jadi yang kebaca sama sistemnya tuh bukan si Ucup yang ngisi file, tapi si Asep. Yang ngisi itu yang kebaca ngisi itu Ucup, bukan si Asep. Terus kita ada SGID. Permission SGID ini beda sama SOID. Ketika sebuah directory memiliki izin spesial, apapun file yang dibuat dalam directory tersebut, kepemilikan grup dari filenya itu berdasarkan grup yang buat directory. Jadi contohnya ada directory 1. Nah, itu grupnya itu Wadimor. Nah, terus Ucup ini bikin file dalam directory Wadimor. Nanti file itu otomatis bakal punya kepemilikan kita bakal punya si Wadimor. Yang terakhir itu ada sticky. Dan terakhir, permission sticky adalah permission yang diberikan ke others. Dalam permission ini, tiap user yang membuat file di directory yang memiliki permission sticky tidak dapat menghapus file user lain. Jadi contohnya ada directory. Nah,
namanya Gajah Duduk, ownernya Pak Ustadz. Di dalam directory Gajah Duduk ini ada file sodakoh namanya. Nah, ownernya Pak Haji. Jadi yang bisa menghapus file sodakoh itu cuman super user yang punya directory sama yang bikin filenya atau yang punya filenya itu Pak Haji. Jadi caranya gitu teman-teman. Nah, udah selesai nih. Tapi kita akan coba salah satunya teman. Jadi kita akan coba. Nah, kita akan coba dari komen umumnya. Tadi kita akan coba sama hot link soft linknya. Saya ganti dulu share screen-nya. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ini usah kelihatan lah ya. Oke, kita akan coba salah satu komen umumnya nih. Ada mkdir, touch, sampai 10. Kita akan coba satu-satu. Kita baru coba yang lain. Nah, yang hot link soft link sama permission file nanti dia ada contoh soalnya. Saya udah buat 5 contoh soal. Kita akan cobain dulu nih yang kecil-kecilnya dulu. Yang pertama ada mkdir. Tadi ini buat bikin directory. Udah kita ketik aja mkdir. Nah, sini namanya kan, contohnya namanya Kiai deh. Contohnya jangan deh, kan contoh namanya Pak Ustadz aja. TLS nih. Nah, dia akan muncul di sini Pak Ustadz nih. Jadi ada touch. Touch ini buat bikin file tapi dia nggak ada isinya. Saya bikin touch nama filenya apa ya? Puasa deh, puasa. Nah, dimuncul sini puasa. Nah, kalau di sini di reset dia directory itu warna biru, jadi bedain. Kalau file biasa itu dia warna putih, kalau directory itu warna biru. Ini. Nah, kalau kita mau isi nih, gimana cara ngisinya? Bisa pakai echo, terus ketika mau diisi kan halo, terus pakai tanda kurang lebih apa nih, nggak tahu deh. Kalau kita tanda kayak gini panah lah ya. Terus tulis nama file nih. Nah, enter. Nah, mau lihatnya gimana? Pakai komen cat ini untuk melihat isi dari file. Paket puasa. Oh maaf, ketik 2 kali. Ini muncul tuh halo, yang sudah saya masukkan sebelum pakai komen echo. Bisa juga pakai text editor, yaitu nano puasa. Nah, dia muncul kayak gini teman-teman. Kita bisa mungkin kita ubah jadi high. Nah, untuk save-nya kita ketik klik CTRL-X cabarangan terus Y enter. Nah, itu otomatis bakal kesimpan. Kita cat puasa lagi. Nah, berubah jadi high. Selanjutnya ada CP, yaitu untuk mengsalin. Kita akan salin file puasa. Lupa. Untuk salin file ini dia harus detail, spesifik lokasi. Jadi harus kayak gini, pakai home, terus nama usernya, sama filenya. Terus baru, misalkan mau taruh di mana? Misalkan mau taruh di download gitu tentunya. Kedua. Nah, terus download. Enter. Nah, dia bakal otomatis ke salin. Kita coba ls download. Nah, dia muncul. Ada 2, ada puasa. Terus ada komen MV. MV ini untuk mengubah nama. Juga bisa juga buat mindahin file. Kita akan coba mengubah nama dulu nih. MV puasa. Nah, namanya mau jadi apa? Contoh kita namain jadi Lebaran. Nah, dia akan langsung berubah nama jadi Lebaran. Tuh, berubah ya. Selanjutnya ada RM. Dia untuk menghapus file. Kita akan hapus file yang ada di download. Kita masuk dulu nih, pakai komen CD untuk pindah directory. CD download. Nah, kita alis dulu cek ada ya. Kita ketik aja RM spasi puasa. Langsung kehapus. Tuh. Kita balik lagi pakai CD titik 2 kali. Nah, kita balik lagi ke home directory dari user Ahnaf. Selanjutnya ada rmdir untuk menghapus directory yang kosong. Jadi kita akan hapus directory Pak Ustadz. Tik rmdir. Ya sudah Pak Ustadz. Langsung muncul. Langsung hilang. Kita cek lagi. Nah,
nggak ada kan directory Pak Ustadz. Nah kalau RMIR ini untuk menghapus directory bisa isi. Jadi kita bikin, nah ini ada file directory, udah kita isi dulu nih. Jadi IT, oh salah. Nah dia nggak isi, kita isi dulu deh. Touch 1. Nah udah ada isinya. Nah kita pakai RMIR ini untuk menghapus directory beserta isinya. Kita balik dulu. Kita ketik RMIR. Di file IT. Nah dia langsung kehapus beserta isinya juga hilang. Adios, langsung hilang. Nah itu kita udah nyobain nih komen-komen. Misalnya kita akan langsung nyoba yang hard link, soft linknya tuh. Jadi udah ada soalnya. Nah ini ada 5 contoh soal nih. Yang pertama kita kerjain yang nomor 1 nih. Kita baca dulu deh soalnya deh. Pertama ada buatlah file di directory dokumen dengan nama file txt dengan isi file tersebut dengan teks ngaji IT ngoprek agar teruji IT. Lalu buat hard link ke directory shortcut. Terus yang kedua itu ada buatlah directory di directory dokumen dengan nama folder.dir dengan isi 5 file nama file 1.html sampai 5. Lalu buat soft link untuk folder.dir di shortcut. Yang ketiganya ada soal tambahkan permission user. Ini penambahkan permission RW user, RW juga di group, terus read doang di other pada file 1.txt. Lalu nah ini ada 2 nih. Lalu ubah permission pada file 2.txt sama kayak sebelumnya dia read write. Oh bedanya sini grupnya read, the other-nya none. Terus yang untuk file 2 ini dia pakai teknik numeric ya, disuruhnya pakai numeric nih, pakai angka. Yang keempat, ubah kepemilikan user file 2.txt menjadi milik Pak Ustadz. Lalu ubah kepemilikan grup dari file 3.txt jadi milik grup TKJ. Yang kelima, tambahkan function spesial pada directory file 1.dir. Lalu coba buat file di dalam directory tersebut. Terus disuruh lihat hasilnya. Kita akan kerjain contoh soal yang pertama dulu. Buatlah file di directory dokumen. Kita bikin dulu file. Kita cd dokumen. Nah, dia udah masuk. Masuk ke dokumennya. Kita bikin file. Jadi komennya touch nama filenya tadi file .txt. Nah, kita bisa isi pakai echo ataupun text editor. Jadi kita pakai echo aja deh, cepat. Echo ngaji IT ngoprek agar teruji IT. Terus kasih tanda ini, terus ke file, enter. Nah, dia akan otomatis langsung keisi. Kita cek dulu nih. Oh salah, huruf depannya. Nah udah ada ngaji IT ngoprek teruji. Lalu disuruh buat hard link-nya ke directory shortcut. Ini udah ada directory shortcut ya. Cuma tinggal masukin sintaks untuk hard link-nya. Langsung aja ln file.txt. Nah, terus masuk ke file directory shortcutnya, lalu kita enter. Nah, kalau gini, artinya udah masuk ke shortcutnya. Kita cek dulu, kita pakai komen ls/home/anap/shortcut ya shortcut. Nah, ada muncul file txt-nya, beserta isinya. Nanti tadi kan sebelumnya dibahas pembahasan, kita bisa ubah juga dari artinya. Kita akan coba deh membuktikan. Kita masuk ke shortcut. Kita ubah, kita echo aja deh. Kita cek dulu nih. Isinya sebelumnya apa. Nah, isinya ngaji IT, ngoprek agar teruji IT. Kita akan ubah isinya jadi ngaji IT aja deh. Ngaji IT.
Nah, kita naik tadi, terus nama filenya. Nah, set, kita ubah, kita cek lagi. Nah, ada nggak? Jadi cuma ngaji IT. Terus kita lihat, kita cek di sumbernya. Kita pakai kode aja deh. Sum startup slash terakhir itu di dokumen sama nah tuh. Jadi kalau kita ubah dari hatinya juga bisa, di sumber bisa berubah, dari sumber bisa, dari hatinya juga bisa. Kita lanjut ke soal nomor 2-nya, yaitu salah cetak. Kita baca dulu soal nomor 2-nya deh. Nah, selanjutnya buatlah direktori di direktori dokumen dengan nama folder.dir dengan isi 5 file bernama file 1 HTML sampai 5. Lalu buat soft link untuk folder.dir di shortcut. Kita akan buat dulu filenya. Nah, salah. Dulu deh, kita buka ulang aja. Nah, kita bikin deh ulang aja. Nah, kita disuruh buat bikin direktori di dokumen. Kita masuk ke dokumen dulu. Terus kita bikin pakai komen mkdir. Namanya folder.dir. Nah, disuruh isi. Nah, kita isi ini tadi pakai namanya file 1 HTML sampai 5. File saya pakai yang namanya brace expansion, tapi sini saya akan nggak bahas ya. 1 sampai 5 .html. Oh salah, saya lupa nambahin touch. Nah baru set langsung muncul sampai 5 teman-teman. Lupa, saya belum masuk ke itunya, salah. Kita hapus dulu deh, keliru saya. Kita hapus saja pakai rm. Nah, kita masuk ke folder.dir-nya, baru kita bikin tadi media. Set, jadi sampai 5. Terus disuruh bikin soft link-nya, ditaruh di shortcut. Kita keluar dulu. Nah, kita bikin ln -s soft link atau symbolic link. Kita kasih. Nah ini kalau bedanya tuh, kalau soft link dia harus spesifik lokasi karena dia pointer tadi. Nah, terus dokumen folder.dir. Nah ini baru tempat lokasi yang kita mau taruh soft link-nya. Nah, terus taruh di shortcut. Nah, lagi ini udah jadi. Kita cek soft link-nya apakah udah ada di shortcut. Nah, udah ada. Nah, kalau teman-teman mungkin nyoba soft link, nah kalau warna biru ini soft link-nya ada. Kalau warna merah itu dia nggak ada. Istilahnya entah di bagian teman-teman naruh lokasinya itu kurang spesifik atau gimana, jadi merah nggak ada. Jadi makanya harus spesifik kayak gini teman-teman. Kita cek, kita cd folder.dir. Nah kita langsung masuk, set. Nah tuh langsung ada teman-teman file, jadi dia langsung pointing ke folder.dir gitu. Masuk ke soal nomor 3-nya, kita baca dulu, itu tambahkan permission. Tambahkan permission read write pada user, group di read write pada group, terus ada itu cuma read pada file text. Nah file text ini di mana? Saya sudah buat, yaitu dia ada di directory namanya directory ya, directory gitu kan. Baik dulu, kita lanjut lagi. Nah kita akan ubah permission di tadi sebelumnya dulu, balik ke ls. Nah kita masuk ke directory
namanya directory. Nah, udah ada. Kita cek kalau mau lihat permisinya pakai command ls min l. Nah, terus muncul teman-teman. Kelihatan tuh ya. Ada rw, rwr, terus yang lain-lain. Nah, di sini kita suruh nambahin karena dia di file txt satunya itu belum ada permission sama sekali. Kita tambahin. Sintaks seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, itu chmod. Nah, di sini kita pakai yang simbol. Nah, di usernya kita tambahin. Jadi kita nambahinnya 33 langsung gitu. User sama grupnya itu read jadi rw. Nah, 1txt. Sub. Nah, kita tambahin lagi satu lagi yaitu di othernya cuman read doang. Kita kasih orang lain cuman baca doang isinya. O plus f file txt 1. Set. Kita cek lagi ls min l. Nah, itu tambah langsung ya, sama seperti file yang lain itu rwr langsung ditambahkan. Langsung yang ke soal 5 ya, yang pakai special file tuh. Nah, kita nambahin dulu nih izin spesialnya. Kita pakai chmod. Jadi di izin grupnya ya. Nah, saya baca lagi soal dulu. Ini saya lupa ya spesifik. Kayak dia tambahin di grup teman-teman. Chmod g plus, nah karena dia spesial dia tambahin s. Tapi kalau yang buat other yang sticky itu dia pakainya t bukan s teman-teman. Langsung ke folder .tier1. Ntar kita cek lagi nih ls min l. Tuh, dia langsung muncul di bukan rwx tapi rws. Kita coba bikin file di dalamnya. Kita pakai user lain coba. Kita pakai super user deh banyak. Langsung kita ubah. Kita tambahin. Kita bikin touch file. Nah, jadi nih. Jadi filenya. Oh, salah, bukan di dalam. Lupa saya. Tuh, kita touch file. Nah, jadi buat nih. Kita balik dulu ke user Ahnaf. Nah, kita cek nih ls min l hasilnya gimana tuh. Jadi yang bikin itu root, tapi dia masuk ke grupnya Ahnaf. Jadi gitu sekiranya ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi pertanyaan saya kembalikan lagi kepada Kak Zulfa ya. Oke, thank you buat Kak Rofi buat materinya. Tadi udah ada bahas apa sih distro Linux, perbedaan setiap distro Linux, tingkatan file system pada Linux. Menarik ya sih teman-teman? Nah, mungkin dari materi yang udah disampaikan tadi masih ada yang belum paham, bisa tanya di kolom komentar ya. Dari Kak Ali Imran, Kak mau bertanya tingkatan tertinggi dalam user berarti apa ya? Tingkatan tertinggi dalam user itu ya super user teman-teman. Paling tinggi itu user, root, super user lah. Kira-kira jawaban simpel gitu tuh. Semoga menjawab ya Kak. Pertanyaan lagi nih dari Kak Adit. Kakak udah pernah install Linux apa aja selain set? Pengalaman saya dalam install Linux ya. Yang pernah tuh dulu di kelas 10 itu pernah install Debian. Terus yang kedua itu pernah install CentOS. Nah, udah Red Hat 3 doang. Tapi kalau yang di luar dari Red Hat saya pernah install FreeBSD sih. Itu aja sih. Dan di Kak Devan, assalamualaikum Pak, izin bertanya bedanya GUI sama CLI seperti apa? Jadi ya tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau GUI itu tampilannya ke Windows. Saya scan lagi ya Pak Zulfa. Nah, jadi kalau tampilan GUI itu kayak apa ya? Kayak Windows, kayak kita kan user Windows kita dulu. Nah, dulu nih banyak nih tab. Nah, ya gini teman-teman, kayak GUI. Nah, kalau CLI contohnya di command prompt, kita buka dulu command prompt. Nih. Kalau GUI itu tampilannya yang hiburan nih, kita cuma klik-klik doang. Kalau CLI kayak gini tuh, dia nggak gitu cuma teks doang lah gitu. Ya gitulah sekiranya jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Kak Devan ya. Ada pertanyaan dari Kak Nizar. Kak, apakah FreeBSD itu turunan juga? Jawabannya sih enggak teman. Kenapa ya? Mungkin dia sama-sama Unix ya, berbasis Unix. Cuman Linux sejatinya adalah kernel yang dipadukan dengan sistem GNU.
Sedangkan FreeBSD dia sistem operasi udah komplit, udah paket lengkap lah. Jadi kalau kita makan di warteg udah paket lengkap. FreeBSD gitu. Kayaknya gitu. Ya. Jawaban. Semoga menjawab pertanyaan Kak Nisa. Kan kayak jadi ada pertanyaan dari Kak Rizky. Kelebihan kalau memakai Linux itu apa aja, Kak? Ya, yang saya tahu tuh ada dua. Saya tahu ya. Itu yang pertama, dia itu open source. Satu lagi, ya dia punya banyak pilihan. Tadi yang dijelaskan di awal ya, mengenai apa itu di Linux. Jadi, iya dia banyak bisa buat server gitu. Jadi banyak lah pilihannya gitu. Kayaknya betul yang saya tahu. Semoga menjawab pertanyaan Kak Rizky ya. Untuk izin tanya Kak, apakah Linux itu gratis? Linux itu gratis, ya benar. Linux itu juga open source tadi dijelaskan sebelumnya. Cuman kalau open source-nya, lisensinya dikaitin sama gratis itu ya salah. Open source itu cuma lisensi yang misalnya kita bisa ketik sumbernya tuh. Jadi open source itu adalah sistem yang sumbernya tuh terbuka, jadi bukan gratis tuh. Jadi kayaknya gitu jawaban. Simpelnya tuh ya. Semoga menjawab pertanyaan Kak Guntur ya. Dan pertanyaan nih dia kali lagi. Kak bertanya, ini kan membahas tentang Linux, tapi kakak masih menggunakan semua opsi Windows. Jadi kenapa masih pakai Windows? Apa ada rencana migrasi total? Belum ada rencana sih Kak. Saya masih mungkin pengguna apa ya? Mungkin belum garis keras banget lah Linux gitu. Dia masih pakai Windows lah. Belum ada rencana sih. Masih enjoy pakai Windows lah. Masih enjoy GUI-nya tampilan asik gitu. Nah, belum gitu mendalami Linux, jadi mungkin kalau mau pindah butuh satu laptop tumbal buat diganti sistemnya gitu, bakal Linux gitu. Kayak gitu jawabannya. Pertanyaan Kak Nizar, apa sih Kak yang membuat kakak tertarik sama Linux? Membuat saya tertarik sama Linux ya apa ya, materi udah dipahami pelajaran, kita kan tahunya dari pelajaran sekolah ya yang dibawakan gitu. Kayak apa ya, bikin file gitu kayak Kadir gitu, kayak asik aja gitu entah kenapa gitu. Jadi asik aja gitu, bisa paham materinya juga gitu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa paham gitu. Cuman ya jawabannya sih ya tertarik sih, kan emang asik aja gitu jawabannya, itu aja. Ya, buka jawab pertanyaan Kak Nizar itu. Kali lagi nih, kalau suka Windows dan Linux campur-samaan, coba VirtualSL. Wih, apaan tuh? Agar kita juga ada di Windows. Boleh nanti deh. Saya akan cari. Saya akan coba dalami. Saya akan cari deh Google. Kita ada pertanyaan dari Kak Rizky. Satu lagi Kak, apakah file hardlink bisa di-hardlink lagi? Bisa. Jadi, semisal sumbernya dihapus, hasil hardlink itu bisa kita hardlink lagi tuh. Ini kita izin share screen lagi ya buat nunjukin. Kalau saya jawab bisa doang, nggak ada cuma jawab doang gitu, nggak ada dasarnya. Oke, udah masuk nih, udah kelihatan lah ya. Kelihatan. Kita buka lagi di ini nih, sabar. Kita balik dulu. Jadi hardlinknya ada di directory shortcut. Kita buka dulu. Jadi shortcut. Nah, ini kan file teks ini kan adalah hasil hardlink dari file yang ada di dokumen kan teman-teman. Nah, jadi kita bisa hardlink lagi. Kayak aja file. Kita hardlinknya bikin di file shortcut juga ya. Kita namanya mungkin file minha. Tuh, bisa, dia nggak ada kendala, bisa teman-teman. Tuh. Terus kalau kita semisal kita ubah dari file yang H-nya ini, yang sumbernya juga ubah gak Kak? Ubah juga. Kita ubah. Kita echo 1 deh, biar cepat. 1 ke file H. Paket file txt. Tuh, dia ubah juga. Jadi kayaknya gitu. Semoga menjawab ya pertanyaan Kak Rizky tadi. Udah menjawab sama sih. Saya tutup lagi sesinya. Oke. Terima kasih buat Kak Rofi udah coba selaku pemateri hari ini, dan juga pastinya teman-teman yang udah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Zoom kali ini. Jangan lupa buat teman-teman juga buat ikuti terus acara ngaji IT ini selama bulan Ramadan, karena kita akan mendapatkan materi-materi yang gak kalah menarik ke depannya. Nah, teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Saya selaku moderator acara hari ini undur diri. Terima kasih ya.